Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnawati, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan dalam jurnalisme, yang mana tugas ini adalah mata kuliah jurnalisme online. Yang pertama yaitu teknologi dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan telah menjadi bagian penting dari industri teknologi sebagai disiplin akademis. Ia muncul pada tahun 1956 dan sejak itu ia mengalami serangkaian optimisme dan pesimisme. Sebuah bidang ilmu komputer menekankan pada penciptaan mesin cerdas untuk bekerja dan bereaksi seperti manusia. Untuk ini, komputer dengan AI mencakup aspek pengenalan ucapan, pembelajaran, perencanaan, dan pemecahan masalah. Ia dapat dibagi menjadi kecerdasan buatan analitis, terinspirasi oleh manusia, dan manusiawi. Pada abad ke-21 ini, AI digunakan di bidang perawatan kesehatan, motif otomatis, keuangan dan ekonomi, video game, militer, audit termasuk periklanan, jurnalisme dan berbagai cabang media dan komunikasi lainnya. Ini telah menjadi instrumen untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak dan penelitian operasi. Karenanya, AI dapat dikaitkan dengan semua jenis area di mana efisiensi manusia dapat ditingkatkan. Pembelajaran mesin atau ML, bagian dari AI, adalah studi ilmiah tentang algoritma dan modal statistik bahwa sistem komputer melakukan berbagai tugas tanpa menggunakan instruksi yang jelas. Pengguna mesin sangat besar di bidang pertanian, perbankan, komunikasi, analisis sentimen, rekayasa perangkat lunak, analisis perilaku pengguna, mesin pencari, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu jurnalisme otomatis. Ketika ada peningkatan volume konten berita yang diproduksi dan didistribusikan untuk konsumsi khalayak secara otomatis, itu disebut jurnalisme otomatis. Ini adalah proses algoritma yang memungkinkan kumpulan data diubah menjadi sebuah berita untuk kepentingan manusia dan keterbacaan. Ini hanya mungkin jika AI digunakan di redaksi berita. AI memobilisasi ruang redaksi dengan berbagai cara menyederhanakan proses produksi media, mengotomatiskan tugas rutin, mengolah lebih banyak data, mengeksplorasi wawasan media, meminimalkan berita palsu, dan menyampaikan persyaratan. Rumah media terkemuka seperti Waktu New York, Reuters telah mengadopsi AI di ruang redaksi mereka. Dalam mode eksperimental, The New York Times telah melaksanakan proyek AI Editor pada tahun 2015 untuk menyederhanakan proses produksi jurnalistik di ruang redaksi. Saat menulis artikel, jurnalis dapat menggunakan
cetak untuk menyorot frasa, judul, atau poin utama teks dengan menggunakan berbagai alat melalui IE. The New York Times telah berusaha untuk memoderasi komentar pembaca dan mendorong diskusi yang konstruktif, dan pada saat yang sama mengatasi komentar kasar. Pengguna perangkat lunak cerdas heliograf di The Washington, generasi bahasa natural terkemuka di Yahoo, Semantic Discovery, dan Newsweek, Associated Press, dan antarmuka media chatbot di Ituali dan Warsa telah menjadi indikator untuk mengadopsi IE di redaksi berita di seluruh dunia. Di India, format jurnalisme ini belum berkembang. Rumah media terkemuka seperti The Times of India, Hindustan Times, The Hindu, The Telegraph, The Indian Express, NDTV, dan India hari ini dapat melakukan percobaan IE untuk mempercepat proses jurnalistik. Yang ketiga adalah jurnalisme data. Jurnalisme data adalah format jurnalisme baru yang menggunakan data numerik dalam jumlah yang lebih banyak. Data digunakan dalam produksi berita. Mereka digunakan untuk membuat cerita lebih mudah dipahami oleh penonton. Dengan bantuan IE, jurnalisme data memfasilitasi khalayak untuk memahami konsep kompleks yang digunakan dalam berita. Menjamurnya media digital telah meningkatkan kredibilitas data untuk proses jurnalistik. Namun, jurnalisme data sepanjang masa tidak selalu membutuhkan IE. IE dapat menjadi bagian dari jenis jurnalisme untuk membuat proses komunikasi lebih efektif. Area yang mencakup dalam jurnalisme data adalah pelaporan kejahatan dunia maya, pelaporan dengan bantuan komputer, dan jurnalisme berbasis data, infografis, visualisasi data, visualisasi interaktif, pemahaman serius yang mengakomodasi interaksi di tingkat lanjutan, dan sistem manajemen informasi. Di India, jurnalisme data semakin populer dengan munculnya platform digital alternatif seperti News, Laundry, Queen. Yang keempat yaitu manusia versus mesin. Dalam hal ini, ada sebuah fenomena yaitu beberapa mobil berjalan sendiri tanpa seorang pun yang duduk di bangku pengemudi. Paket pesanan dari berbagai negara sampai ke alamat tujuan dengan pesawat tanpa awak. Di berbagai hotel, semua tamu dilayani oleh robot yang hilir mudik beroperasi. Anda tidak sedang menyaksikan adegan film science fiction. Ya, fenomena ini bukan cuma khayalan semata. Anda akan segera mengalami dan merasakannya sendiri dalam waktu dekat. Fenomena ini dinamakan second machine age. Jika di abad ke-18 tenaga manusia digantikan oleh mesin lewat revolusi industri, maka pada second machine age ini manusia akan tergantikan dari segi intelektualitasnya. Bahkan mesin yang disebut dengan artificial intelligence ini bisa mengalahkan Grandmaster Kasparov dalam sebuah pertandingan catur.
Sungguh luar biasa, bukan? Coba pikirkan lagi, mesin bisa mengalahkan manusia paling hebat sekalipun di bidangnya. Lalu bagaimana nasib manusia yang skillnya biasa-biasa saja? Ini yang perlu dicermati para manajer HRD di sebuah perusahaan. Second Machine Act akan membuat kesenjangan antara karyawan dengan high skill dan low skill semakin nyata. Perusahaan yang tidak peka dengan teknologi terkini akan semakin ditinggalkan para pesaingnya. Seperti dikatakan George Westerman dalam buku Leading Digital Turning Technology into Business Transformation, revenue perusahaan yang masuk dalam kelompok digital master 9% lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yang bergerak di bidang industri yang sama, dan produktifnya 26% lebih tinggi dari rata-rata industrinya. Lantas apa solusinya? Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas dan performa secara signifikan, perusahaan harus mampu menjadi digital master.